Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, jadi kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tax planning PPh Badan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Nah, dalam menetapkan penghasilan kena pajak ini, kita harus menghitung dulu nih berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. Kemudian dikurangkan dengan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dari penghasilan bruto atau deductible expense tersebut. Selisih atas keduanya atau penghasilan bruto dikurang biaya deductible merupakan laba kena pajak atau net taxable income or profit yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang laba fiskal versus laba komersial. Laporan keuangan komersial yang berupa neraca atau laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau biasa kita sebut dengan SAK. Nah, dalam laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitunglah laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder. Laporan keuangan komersial ini dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan metode koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan tidak melupakan semua peraturan perpajakan itu biasanya disebut dengan laporan keuangan fiskal, teman-teman. Nah, laporan keuangan fiskal ini disusun tanpa harus mengubah database pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem khusus akuntansi untuk kepentingan perpajakan. Nah, pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah penyusunan laporan keuangan fiskal itu didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Prinsip taxable dan deductible merupakan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak. Pada umumnya, mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak atau taxable menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak atau non-taxable, serta mengubah biaya yang boleh dikurangkan atau non-deductibles menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau deductible, atau teman-teman boleh juga sebaliknya. Implementasi dari konsep tax liability dan deductibility merupakan biaya-biaya baru yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pembayar apabila penerima uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenai pajak. Nah, mengenai pajak penghasilan beserta peraturannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, penghasilan yang menjadi objek atau taxable income. Penghasilan yang menjadi objek atau taxable income ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, termasuk gaji, hadiah dan undian, terus juga laba usaha, terus juga karena penjualan harta atau penghasilan harta, terus juga penerima kembali pembayaran pajak, ada bunga, ada dividen, royalti, serta sewa dan penghasil sehubungan penggunaan harta.
Nah, selanjutnya yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh final. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak yang bersifat final. Ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang negara. Terus ada berupa hadiah undian, terus ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Selanjutnya ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan atau jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak atau non-taxable income, di mana penghasilan yang bukan objek pajak ini diatur pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang isinya A. Bantuan atau sumbangan. Bantuan atau sumbangan ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak. Selanjutnya, B. Harta hibah. Harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya C. Warisan. D. Harta. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B. D. Harta. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. E. Pengganti atau imbalan. Pengganti atau imbalan ini sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan sebagai secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagai yang dimaksud pada pasal 15. F. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. G. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal yang usahanya berdiri dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Selanjutnya, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang diberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. H. Iuran. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya I. Penghasilan dari modal. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.
Selanjutnya J, bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkelompokan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. K, dihapus. L, penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari bagian perusahaan, usaha yang didirikan atau dijalankan usaha dengan kegiatan di Indonesia dengan syarat yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya M, beasiswa. Beasiswa ini memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya N, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangi yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Selanjutnya O, bantuan atau santunan. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 4. Biaya-biaya yang dikurangkan atau deductible expense, di mana biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur pada pasal 6 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangin biaya untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan, termasuk A, biaya secara langsung atau tidak langsung, antara lain seperti 1. Biaya pembelian bahan. Yang kedua, berkenan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, dan sebagainya. Yang ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Keempat, biaya perjalanan. Yang kelima, biaya pengolahan limbah. Keenam, biaya asuransi. Ketujuh, biaya promosi atau jualan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kedelapan, biaya administrasi. Kesembilan, pajak, kecuali pajak penghasilan. Lalu B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. C, iuran. Iuran kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D, kerugian. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya E, kerugian selisih kurs mata uang asing. F, penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya H, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan
telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, wajib pajak harus menyertakan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menandatangani piutang negara. Keempat, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf K yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. I. Sumbangan. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kelima, biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense, di mana biaya yang tidak boleh dikurangkan ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 yang isinya A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali 1. Cadangan piutang. 2. Cadangan untuk usaha asuransi. Ketiga, cadangan penjaminan. Keempat, cadangan biaya reklamasi. Kelima, cadangan biaya penanganan. Keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan. Selanjutnya, D. Premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi triguna, dan asuransi beasiswa. E. Pengganti atau imbalan. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengganti atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. G. Harta. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf M, serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. H. Pajak penghasilan. I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan atau anggota persekutuan, firma atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. L. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi. M. Biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, N. Biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. O. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh, tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambah dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. Dan yang terakhir, P, yaitu kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki atau tidak digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Baik, yang selanjutnya itu adalah tax planning dalam rangka mengefisiensikan PPh badan. Nah, dari bab-bab sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa perusahaan itu akan berjalan apabila memiliki strategi-strategi tertentu dalam pembayaran pajaknya. Jadi, masing-masing perusahaan mempunyai karakter masalah yang berbeda-beda sesuai dengan nature of business perusahaan tersebut. Sehingga dalam melakukan perencanaan pajak itu tidak boleh tidak terlalu mengeneralisasi permasalahan, tapi fleksibel mengikuti alurnya. Juga harus fokus dengan pencapaian dan agar bisa mencapai tujuan apa yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PP badan itu ada 5. Yang pertama itu adalah memilih sistem pembukuan yang tepat. Yang kedua itu adalah memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, memilih metode penilaian persediaan yang tepat. Yang keempat, pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash. Yang kelima, memilih metode pemotongan PPh 21 yang tepat. Nah, itu adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan biaya pajak yang akan dikeluarkan nantinya. PPN dan PPNBM itu menganut sistem special accrual atau accrual basis, yang artinya terutama pajak saat penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak itu diakui meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau sudah diterima namun belum semuanya diterima saat melakukan impor barang kena pajak atau dilakukannya jasa kena pajak tersebut. Untuk stelsel kas ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa seperti restoran, tempat hiburan, yang dimana penyerahan jasa dan waktu pembayarannya itu tidak berlangsung lama. Nah, itu contoh untuk misalnya stelsel kas atau cash basis. Nah, kemudian kalau misalnya ada penggunaan stelsel kas dengan tujuan untuk perpajakan, itu dinamakan stelsel campuran, di mana untuk penghitungan pajak penghasilan dengan memakai stelsel kas ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik secara tunai maupun bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaannya.
Yang kedua, itu dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak dapat diamortisasi. Biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Nah, yang ketiga itu pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas atau konsisten. Nah, setelah itu perbandingan antara stelsel akrual dan stelsel kas menurut versi perpajakan itu dalam hal biaya administrasi dan umum pada basis akrual dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas itu baru dilaporkan pada saat terjadinya pembayaran. Dari segi strategi perpajakan mungkin ini lebih menguntungkan yang menggunakan basis akrual daripada basis kas. Nah, yang kedua itu ada analisis perbandingan pembukuan dengan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan bebas itu wajib melakukan pembukuan, kecuali wajib pajak orang pribadi yang telah disebutkan itu ada dua yang dikecualikan. Yang pertama itu ada yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jadi dari kedua hal tersebut itu merupakan wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan untuk melakukan pembukuan. Namun setelah kita sadari masih banyak juga wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha itu tidak melakukan pembukuan yang sebagaimana yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak itu menerbitkan norma perhitungan, yaitu pencatatan yang terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penerimaan bruto atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenai dengan pajak yang bersifat final. Tapi ada beberapa kriteria yang menentukan dari pencatatan tersebut. Nah, yang pertama itu ada bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pencatatannya itu meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Yang kedua, itu bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Nah, yang ketiga itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenai dengan pajak yang bersifat final. Nah, yang kedua itu adalah penyusutan metode aktiva tetap dan amortisasi untuk aktiva tidak berwujud. Penyusutan aktiva tetap itu sudah diatur dalam PSAK nomor 16, di mana situ semua sudah memiliki aturan di mana bagaimana sih melakukan perhitungan untuk pembukuan pencatatan dari penyusutan aset aktiva tetap tersebut. Yang pertama, kalau berbeda dengan dari akuntansi komersial itu memiliki beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama itu adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua itu adalah saldo menurun atau declining balance method. Yang ketiga itu adalah satuan unit kerja atau sum of unit method. Nah, berbeda dengan penyusutan aktiva tetap, kalau di dalam perpajakan penyusutan aktiva tetap itu berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset. Maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih dua metode, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, perpajakan itu menggunakan dua metode, yakni metode garis lurus straight line method dan metode menurun, saldo menurun, declining balance method. Nah, metode garis lurus itu merupakan metode yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Jadi penyusutan nilai aktiva tetap yang diperoleh dari straight line method ini tidak akan berubah jika dia memiliki nilai residu atau memiliki nilai manfaat yang tidak berubah selama pemanfaatan dari aktiva tetap tersebut. Nah, lain lagi dengan
metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini merupakan metode menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyesuaian atas nilai sisa buku. Jadi berdasarkan nilai buku untuk saldo menurun ganda, saldo menurun ini itu penyusutannya berdasarkan pada nilai buku yang tersisa pada tahun sebelumnya yang kemudian akan terus disusutkan, yang akan pada ujungnya itu nilai residunya yang dihasilkan itu adalah 0 pada terakhir pada umur manfaatnya. Nah, yang ketiga itu adalah memilih metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini sudah diatur di dalam PSAK nomor 14, di mana pada buku Manajemen Perpajakan tahun 2008 yang revisi itu menyebutkan bahwa ada 2 metode yang digunakan untuk penilaian persediaan. Yang pertama itu adalah metode first in first out, dan yang kedua itu adalah metode rata-rata tertimbang atau metode weighted average method. Namun sesuai pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, di mana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama itu adalah penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan perolehan. Yang kedua, penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan mendahulukan persediaan yang didapat pertama, yaitu FIFO. 4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash. Nah, di sini strategi utama efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Nah, contohnya kiat perusahaan dalam memberikan fasilitas, contohnya perumahan dan transportasi untuk karyawannya akan kita bahas lebih lanjut. Pemberi natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok pada kondisi berikut. Yang pertama, pada perusahaan yang sedang menderita kerugian. Nah, di sisi perusahaan, pemberian natura atau kenikmatan itu sebagai tunjangan hanya akan memperbesar pembayaran PPh pasal 21. Nah, sementara PPh badannya tetap nihil, sehingga cara ini tidak efisien. Nah, selanjutnya pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final. Nah, di sisi perusahaan, biaya-biaya pemberian natura tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh badan final itu dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Nah, karena itu harus dimaksimalkan dalam pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura. Ini tuh yang bukan objek PPh pasal 21 dengan tujuan untuk meminimal. Bisa nggak tiba karena itu? Lanjut aja. Nafasku nggak. Karena itu, harus dimaksimalkan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan PPh. Bangke lah, ulang ya. Karena itu, harus dimaksimalkan pemberian kesejahteraan kenikmatan bagi karyawan yang bukan objek PPh pasal 21. Nah, di sini dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran PPh pasal 21 karyawan. Nah, selanjutnya terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini. 1. PPh pasal 21 karyawan. Nah, pilihan terhadap metode PPh pasal 21 karyawan itu dapat berupa yang pertama, bila beban PPh pasal 21 sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab karyawan. Nah, dalam hal ini perusahaan itu
hanya menjadi perantara sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, dalam laporan laba rugi, perusahaan itu tidak akan terlihat biaya PPh pasal 21. Nah, selanjutnya yang kedua, bila karyawan itu diberi tunjangan PPh pasal 21. Nah, tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh pasal 21 karyawan. Nah, sehingga tunjangan tersebut itu dikenakan PPh taxable, dan karena itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya deductible. Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya tunjangan PPh pasal 21. Nah, yang ketiga, bila PPh pasal 21 itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, bukan sebagai tunjangan PPh pasal 21, dan karena itu merupakan kenikmatan atau natura, jadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan itu akan terlihat biaya PPh pasal 21 itu terpisah dari gaji dan tunjangan karyawan lainnya. 2. Pengobatan atau kesehatan karyawan. Nah, cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan. Nah, salah satunya ada reimbursement kwitansi biaya medikal, entah itu dari klinik, rumah sakit. Nah, jadi cara ini tuh banyak dilakukan oleh perusahaan menengah ke bawah, dan biasanya tertuang dalam kontrak kerja, di mana karyawannya itu diperkenankan berobat ke rumah sakit, klinik dengan membayar terlebih dahulu. Kemudian oleh perusahaan akan diberikan penggantian yang dinamakan dengan reimbursement tadi. Nah, sesuai bukti asli atas nama karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya perlakuan perpajakannya itu pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan karena diterima secara tunai dari perusahaan. Nah, biaya ini boleh dibebankan di deductible, tetapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh pasal 21. Yang kedua, karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan medical allowance setiap bulan, sakit maupun tidak sakit. Nah, di sini perlakuan pajaknya itu pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan yang diterima secara teratur. Boleh dibiayakan deductible, tapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh pasal 21. Nah, selanjutnya itu ada karyawan berobat di rumah sakit, klinik, dokter, langganan, dan pengambilan obatnya itu di apotek langganan gitu. Jadi cara ini tuh juga banyak digunakan oleh perusahaan, dan itu juga tertuang dalam kontrak kerja. Nah, selanjutnya perlakuan perpajakannya ini merupakan natura atau kenikmatan dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Nah, selanjutnya ada perusahaan itu mendirikan rumah sakit, klinik, atau dokter sebagai berikut. Yang pertama, cara ini juga dilakukan perusahaan besar yang tertuang juga dalam kontrak kerja. Nah, perlakuan perpajakannya, pengeluaran semacam ini itu merupakan sebagai natura atau kenikmatan dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Yang ketiga, pembayaran premi asuransi untuk pegawai. Nah, bila perusahaan itu semakin maju, akan semakin besar juga alokasi dana pembiayaan perusahaan yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan. Nah, dalam bentuk asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan banyak lainnya asuransi yang diterima oleh karyawan. Nah, sesuai pasal 6 ayat 1A UU PPh nomor 36 tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya itu boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan atau deductible. Nah, tetapi pegawai yang bersangkutan premi tersebut itu merupakan penghasilan taxable. 4. Iuran pensiun dan iuran JHT atau THT yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, dalam materi ini, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya itu udah disahin sama Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, sedangkan
iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya itu tidak disahkan, ya tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 5. Perumahan untuk karyawan. Nah, jadi ada beberapa alternatif perusahaan itu memberi kesejahteraan bagi karyawannya. Yang pertama itu adalah penempatan pada rumah dinas yang dibuat oleh perusahaan atau dibeli sama perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu penempatan rumah dinas yang disewa oleh perusahaan. Nah, juga selanjutnya itu ada perusahaan yang memang memberikan penggantian sewa dinas yang dibayarkan oleh karyawan tersebut. Nah, penggantian ini tuh dimasukkan ke dalam tunjangan perumahan bagi pegawai. Nah, yang terakhir itu ada perusahaan itu memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang berbeda dalam perusahaan tersebut memberikan kenikmatan terhadap karyawannya. Nah, selanjutnya perlakuan perpajakan perumahan untuk karyawan. Nah, di sini ada dasar acuan pasal 4 ayat 3 huruf D JO, pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya itu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, yang pertama itu ada pembayaran untuk pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan tidak dapat dipotong sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pemberian tersebut tidak merupakan penghasilan. Nah, selanjutnya itu ada sebaliknya, bila mana diberikan dalam bentuk uang, maka apa yang diterima oleh karyawan bersangkutan tersebut merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan itu merupakan biaya dari perusahaan tersebut. Yang keenam ada transportasi untuk karyawan. Biaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan dan kendaraan yang dibawa pulang merupakan biaya perusahaan dan bukan merupakan penghasilan dari karyawan. Tunjangan transport untuk keperluan pulang pergi kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi perusahaan. Transportasi karyawan dari rumah ke tempat kerja dapat diberikan dalam bentuk antar jemput, diberikan kendaraan atau sejenisnya, dan tunjangan transportasi. Untuk tunjangan transportasi ini tidak dibebankan sebagai biaya tetapi masuk ke PPh 21. Yang ketujuh ada pakaian seragam untuk karyawan. Kriteria yang disyaratkan mengenai pemberian natura atau kenikmatan termasuk pakaian seragam adalah: yang pertama, pemberian natura atau kenikmatan yang didapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Yang kedua, ada pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifatnya mengharuskan. Yang kedelapan, ada perjalanan dinas karyawan. Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan dapat dijadikan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan. Pemberian uang saku seperti uang tunai. Yang kesembilan ada bonus dan jasa produksi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pemberian bonus dan gratifikasi, tantieme dan jasa produksi kepada komisaris, direksi atau pegawai, yaitu beban pada tahun bekerja. Beban pada tahun bekerja ini dapat dibiayai. Terus yang kedua ada laba ditahan. Untuk laba ditahan ini tidak dapat dibiayakan. Dan yang ketiga ada tantiem. Untuk tantiem ini tidak dibiayakan tetapi dikenakan PPh 21. Yang terakhir ada pengertian natura di daerah tertentu dan atau terpencil. Pengertian dari daerah tertentu atau terpencil yaitu mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai. Pemberian natura atau kenikmatan yang boleh dibebankan sebagai biaya, misalnya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan.
Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun. Berlaku sejak tahun pajak terbit, dapat diperpanjang 1 kali sama dengan 5 tahun. Formula perhitungan pajak penghasilan. Dalam mendesain suatu perencanaan pajak, ada beberapa alternatif pendekatan sistem yang dapat dilakukan. Tapi semua itu bertitik tolak pada formula umum perhitungan perpajakan, seperti formula perpajakan pajak penghasilan pada tabel berikut ini. Jumlah seluruh penghasilan pada pasal 4 ayat 1, yaitu penghasilan yang bukan objek pajak atau non-taxable pasal 4 ayat 3. Penghasilan bruto 1-2 yaitu biaya fiskal yang boleh dikurangkan atau deductible pasal 6 ayat 1. Koreksi biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari total biaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Penghasilan neto 3-4 yaitu kompensasi kerugian pasal 6 ayat 2. Penghasilan tidak kena pajak WPOP pasal 7 ayat 1. Penghasilan kena pajak atau PHKP yaitu tarif PPh pasal 17 dan 31E pasal 17 dan 31E. Pajak penghasilan terutang tarif dikali PHKP yaitu kredit pajak pasal 21 WPOP pasal 22, 23, 24 dan 25. PPh kurang bayar atau lebih bayar atau nihil bayar pasal 28, 28A dan 29. Dengan adanya Undang-Undang PPh nomor 23 tahun 2008 tersebut, tarif PPh badan yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 25% semenjak tahun 2010, 2011, dan 2012. Sehingga untuk meminimalisirkan PPh badan yang terhutang, strategi perencanaan pajak dioptimalkan dengan upaya meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Nah, jadi itu adalah pemaparan dari kelompok 5 mengenai materi tax planning PPh Badan. Nah, semoga materi yang telah kami paparkan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pajak.